Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Setelah berkata demikian, Andi melambaikan tangan ke arah 8 orang itu dan tersenyum. Kakak senior kalian sudah tidak bisa bergerak. Jadi tolong kalian saja yang bergerak mendekatinya. Kalau kalian ingin pergi ke akhirat bersama-sama, kalian bisa berpelukan. Tapi kalau tidak, kalian bisa berpencar sedikit. Kuberi kalian 1 menit terakhir untuk bersiap. Ke-8 petarung itu merasa putus asa mendengar ini. Namun di dalam hati mereka tidak rela berjalan sendirian di jalan menuju akhirat. Raja Iblis Tinju Besi, petarung yang pertama kali dikalahkan oleh Andi, berjuang untuk bangkit dan menyeret tubuhnya yang terluka parah. Dengan perlahan, dia duduk di depan Burhan. Saat duduk, dia menangis terseduh-seduh. Kakak senior, seandainya saja kita tahu ini akan terjadi, seharusnya kita tidak pernah terlibat dalam hal ini. Yang lainnya juga dengan susah payah merangkak mendekat. 8 orang itu saling berpelukan erat. Mereka telah memaafkan Burhan atas tindakannya yang mencoba melarikan diri. Karena selain saat itu, selama bertahun-tahun ini, Burhan selalu menjadi kakak senior mereka yang sangat peduli pada mereka. Yang lebih penting adalah saat ini mereka semua akan berakhir di sini. Pada saat terakhir ini, apalagi yang harus mereka pertahankan? Melihat ke-8 orang itu saling berpelukan, Andi Rewa tersenyum dan berkata dengan dingin, "Hari ini, kalian akan melihat sesuatu yang istimewa." Setelah itu dia menggenggam badik halilintar miliknya dan mengangkat tangannya ke langit. Badik halilintar itu bersinar dengan cahaya keemasan dan membuat orang tercengang. Pada saat ini, Andi berseru dengan suara keras, "Petir, datanglah!" Dengan sekali teriakan, langit malam yang tadinya cerah tiba-tiba dipenuhi dengan awan gelap. Tiba-tiba petir bergemuruh di malam yang dingin dengan suhu minus puluhan derajat. Burhan dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kekuatan apa ini? Bagaimana bisa orang ini memanggil petir dengan 1 tangannya? Kemudian kilat besar seperti cambuk menyambar dari langit. Burhan berteriak dengan sekuat tenaga, "Orang ini bisa memanggil petir. Ini tidak masuk di akal." Saat suaranya jatuh, kilat besar itu menghantam tanah di atas lereng gunung. Segera setelah itu ribuan ton tanah mulai meluncur turun dari lereng gunung dengan suara gemuruh. Ini adalah longsoran tanah, dan longsoran tanah ini langsung mengarah ke Andi dan 8 petarung terbaik. 8 petarung terbaik hampir pingsan karena ketakutan. Ibnu Komar, Albert dan Liam juga berteriak dengan panik, "Tuan Andi, hati-hati!" Pada saat ini ribuan ton tanah meluncur turun dan langsung menelan Andi Rewa, 8 petarung terbaik, dan 2 mobil SUV. Ibnu Komar dan yang lainnya terkejut. Setelah longsoran berakhir, mereka pun menatap ke arah di mana Andi Rewa berada sebelumnya. Namun yang mereka lihat hanyalah tanah tebal. Kedua mobil SUV itu serta semua orang telah lenyap sama sekali. Saat ini, awan gelap yang berkumpul karena perintah Andi telah menghilang, dan ufuk timur memunculkan cahaya pagi. Ternyata hari sudah pagi. Ketiga orang itu berteriak dengan panik, "Tuan Andi, Puang Andi!" Saat fajar tiba, sinar matahari keemasan dari timur menyebar ke seluruh bumi.
dan ketiganya tiba-tiba melihat seorang pria bersinar dengan cahaya emas keluar dari tumpukan tanah yang longsor. Pria itu berjalan dengan mantap. Dia melangkah ringan dengan ekspresi yang tegas. Dia adalah Andi Rewa. Ketika Ibnu Qomar dan kedua orang lainnya melihat Andi yang bersinar dalam cahaya keemasan, masing-masing mereka sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Hari ini, Andi Rewa telah sepenuhnya mengubah kesan mereka sebelumnya tentang dirinya. Hari ini, dalam pandangan mereka, Andi telah menjadi sosok yang benar-benar luar biasa. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Andi Rewa seorang diri dengan mudahnya menghabisi 8 petarung terbaik keluarga hartawan, dan dia tidak terluka sedikit pun. Bahkan Andi memanggil petir dan memicu longsoran tanah yang langsung mengubur 8 petarung terbaik. Selain itu, meskipun longsoran tanah tersebut memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, namun Andi tidak terluka sama sekali. Melihat Andi semakin mendekat, Liam adalah orang pertama yang tidak bisa menahan diri. Dia langsung berlutut di tanah dan berkata, "Tuan Andi, terimalah penghormatanku. Aku bersedia seumur hidupku mengabdikan diri hanya kepada Tuan Andi." Segera setelah itu, Albert juga berlutut, "Tuan Andi, aku juga akan menjadi pengikutmu sepanjang hidupku." Ibnu Qomar gemetar. Dia juga berlutut di tanah dan berkata, "Puang, mulai hari ini, kau adalah satu-satunya majikan di dalam hidupku." Andi Rewa berjalan ke arah mereka bertiga. Sambil tersenyum ringan dia berkata, "Aku tetap Andi Rewa yang sama, manusia biasa, menantu dari keluarga Tama. Tidak peduli bagaimana kalian memandang atau memperlakukanku, simpan saja semuanya itu di dalam hati kalian. Jangan ungkapkan kejadian hari ini kepada siapapun." Segera mereka bertiga menundukkan kepala dan berjanji. Andi melihat ke arah Ibnu Qomar dan berkata dengan serius, "Terutama kau, jangan sekali-kali memberitahu siapapun dari keluarga Rewa tentang apa yang terjadi tadi." Ibnu Qomar dengan tegas menjawab, "Jangan khawatir, Puang. Kalau keluarga Rewa bertanya, aku akan mengatakan bahwa mereka semua tewas karena longsoran tanah." Andi Rewa mengangguk. "Baguslah kalau begitu." Setelah itu dia berkata, "Sepertinya ini adalah satu-satunya jalan ke desa. Sekarang longsoran tanah sudah menutup jalan. Kau harus segera menggunakan kekuatan keluarga Rewa untuk memperbaiki jalan ini. Sebelum jalan ini selesai diperbaiki, kirim helikopter untuk mengirim bahan-bahan penting ke penduduk desa. Jangan sampai hidup mereka terganggu karenaku." Ibnu Qomar segera menjawab, "Jangan khawatir, Puang. Aku akan segera mengatur semuanya dan memastikan semuanya beres." Andi Rewa mengangguk. Lalu dia melihat jam dan berkata, "Astaga, sudah hampir jam 7. Istriku akan khawatir kalau dia tidak bisa menemukanku. Cepat, antar aku pulang. Aku tidak akan sempat memasak untuk istriku pagi ini." Semua orang terkejut. Apakah ini benar-benar Tuan Andi yang baru saja mengalahkan 8 petarung terbaik sendirian? Apakah ini benar-benar Tuan Andi yang baru saja memanggil petir dan memicu longsoran tanah? Baru saja dengan cara yang begitu menakjubkan, Andi Rewa mengalahkan 8 petarung terbaik. Namun sekarang Andi merasa gugup karena tidak bisa memasak untuk istrinya. Ibnu Qomar adalah yang pertama tersadar dan dia buru-buru berkata, "Puang, aku akan segera mengatur helikopter untuk membawa kita ke landasan sebelumnya. Lalu kita akan langsung terbang kembali ke Makassar." Andi Rewa mengangguk. "Baik, cepatlah." Di bawah sinar matahari pagi, sebuah helikopter terbang dengan cepat meninggalkan Gunung Bawakaraeng.
Sementara itu, media lokal telah menerima laporan tentang longsoran tanah. Media dan pihak setempat sedang menindaklanjuti, sementara helikopter bantuan dari keluarga Rewa datang membawa banyak bahan dan mulai terbang ke desa-desa di Gunung Bawakaraeng. Saat ini, di rumah keluarga Hartawan, Salim Hartawan yang terbaring di ranjang masih menunggu kabar dari 8 petarung terbaik. Semalam, dia hampir tidak bisa tidur. Sebagian karena tubuhnya merasa tidak nyaman, tetapi sebagian lagi lebih karena hatinya merasa tidak tenang. Sebelum fajar, Doni sudah menelpon 8 petarung terbaik, dan saat itu Burhan mengatakan kalau mereka hampir sampai di tujuan. Keluarga Hartawan berpikir bahwa dalam waktu yang tersisa seharusnya 8 petarung terbaik sedang beraksi. Jadi, mereka tidak berani mengganggu terlalu banyak. Melihat waktu, sudah hampir 1 jam berlalu. Salim memperkirakan bahwa dengan kekuatan 8 petarung terbaik, waktu 1 jam seharusnya cukup bagi mereka untuk membunuh semua lawan dan menyelamatkan ayah dan anak keluarga Ferry. Jadi dia berkata kepada Doni, "Doni, hubungi Tuan Burhan dan tanyakan bagaimana perkembangan tugas mereka." Doni segera mengangguk, "Baik ayah." Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Burhan. Ponsel berdering lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, tidak ada yang menjawab. Mungkin karena sedang sibuk dengan pekerjaan mereka." Salim mengangguk beberapa kali. "Mungkin saja. Mari kita tunggu dengan sabar." 10 menit kemudian, Salim berkata kembali, "Doni, hubungi Tuan Burhan sekali lagi." Doni segera melakukannya, namun kali ini telepon tetap tidak dijawab. Salim Hartawan mengerutkan keningnya. Sepertinya ada yang tidak beres. Dengan kekuatan mereka, kenapa butuh waktu selama ini? Penjaga di sana hanya sekelompok pengawal kelas 2. Bagi Tuan Burhan dan yang lainnya seharusnya ini bukan masalah besar. Aku masih ingat ketika aku bertarung di berbagai tempat. Tuan Burhan bersamaku menyerbu markas lawan. Ada lebih dari 20 orang di sana. Tetapi Tuan Burhan menghabisi semuanya dalam waktu yang singkat. Kemampuan semacam itu benar-benar tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Doni mencoba menghibur. "Ayah, jangan khawatir. Mungkin saja ada beberapa masalah kecil." Salim mengangguk perlahan. "Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar lagi." 10 menit kembali berlalu dan Salim Hartawan pun kembali mendesak, "Doni, coba hubungi lagi." Doni segera melakukannya, tetapi hasilnya tetap sama. Salim mulai merasa cemas. Dia semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia terus mendesak Doni untuk menelpon Burhan. Ketika telepon Burhan tetap tidak bisa dihubungi, dia meminta Doni menelpon anggota 8 petarung terbaik lainnya. Namun nomor telepon yang lainnya tetap tidak bisa dihubungi juga. Lebih tepatnya teleponnya bisa dihubungi, tetapi tidak ada yang menjawab. Hampir 1 jam berlalu dan tidak ada kontak dengan 8 petarung terbaik. Ini membuat seluruh keluarga Hartawan merasakan kedinginan di punggung mereka. Bagaimana mungkin 8 petarung terbaik bisa hilang semuanya? Ini tidak masuk akal. Bahkan kalaupun 8 petarung terbaik menghadapi musuh yang tangguh, dengan kemampuan mereka, tidak mungkin tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Bagaimanapun, beberapa jam yang lalu, dari 16 orang yang pergi ke Gunung Bawakaraeng, masih ada 1 orang yang berhasil melarikan diri. Orang-orang itu hanyalah ahli kelas 2 biasa yang lebih banyak menggunakan senjata daripada tangan kosong
dan sama sekali bukan ahli seni bela diri. Tidak masuk akal kalau 8 petarung terbaik malah tidak bisa melarikan diri, bukan? Salim Hartawan begitu tegang hingga nafasnya menjadi tidak teratur. Dia menggenggam tangan Doni erat-erat, wajahnya pucat, dan dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Ada yang tidak beres. Kali ini benar-benar ada yang tidak beres. Doni hanya bisa menghibur. Ayah, jangan terlalu cemas. Bersabarlah sebentar lagi. Salim berkata dengan serius. Tuan Burhan sudah mengikutiku selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi kali ini benar-benar tidak beres. Aku bahkan curiga mereka mungkin telah mengalami sesuatu yang buruk. Ketika Andi sudah naik pesawat kembali ke Makassar, seluruh keluarga Hartawan hampir gila karena merasa cemas. 8 petarung terbaik bergegas pergi ke Gunung Bawakaraeng sepanjang malam, hanya untuk menyelamatkan sepasang ayah dan anak. Tetapi tidak disangka setelah itu mereka kehilangan kontak. Doni berulang kali menelpon. Dia hampir menghabiskan baterai ponselnya, namun tetap tidak bisa menghubungi salah satu ponsel mereka. Pada saat ini, tiba-tiba ponselnya menerima telepon. Yang menelponnya adalah orang yang sebelumnya berhasil melarikan diri dari Gunung Bawakaraeng. Saat ini, dia masih bersembunyi. Awalnya dia berencana untuk menunggu 8 petarung terbaik kembali, lalu pulang bersama mereka dengan pesawat. Dia tidak menyangka bukan 8 petarung sejati yang datang, tetapi malah kabar mengejutkan. Baru saja stasiun TV lokal menyiarkan berita darurat dan melaporkan bahwa di kaki Gunung Bawakaraeng terjadi longsoran tanah yang mengakibatkan jutaan ton tanah meluncur turun dan menghancurkan jalan menuju pegunungan serta mengubur 2 mobil dan juga 8 orang. Tim penyelamat lokal menggunakan peralatan penyelamat berat, dan dari tumpukan tanah mereka menemukan 8 mayat yang telah dihantam tanah hingga tidak bisa dikenali. Mendengar berita ini, dia langsung teringat pada 8 petarung terbaik. Karena dia tahu pagi ini 8 petarung terbaik mengemudikan 2 mobil off-road ke gunung. Dia sangat yakin kalau yang tewas dalam longsoran tanah itu adalah 8 petarung terbaik. Karena itulah, dia segera memberitahu Doni tentang berita tersebut. Dan setelah menerima berita tersebut, Doni merasa seperti tersambar petir. Dia butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Kemudian dia melihat ayahnya yang cemas di tempat tidur, dan dengan suara gemetar dia berkata, "Ayah, baru saja aku diberitahu bahwa terjadi longsoran tanah di kaki Gunung Bawakaraeng. Longsoran tanah tersebut menyeret 2 mobil dan 8 orang ke dalamnya. Ke-8 orang tersebut semuanya sudah tewas. Kemungkinan besar mereka adalah 8 petarung terbaik." Salim Hartawan merasa seperti dipukul palu berat di jantungnya. Dia batuk berulang kali dan berteriak, "Ini tidak mungkin. 8 petarung terbaik tidak mungkin mati karena longsoran tanah. Mereka semua adalah ahli yang hebat." Doni mendesah, "Bagaimana kalau aku mengirim orang untuk mengidentifikasi mayat, untuk memastikan siapa mereka?" Salim tertegun sesaat, kemudian dia mengangguk. "Kalau begitu, pergilah dan lihat apa yang terjadi." Sementara itu di Villa Desilen, Najwa bangun pagi dan merasa sedikit heran ketika tidak melihat sosok Andi. Dia menelpon Andi dan menemukan kalau telepon Andi tidak bisa dihubungi. Ini membuatnya semakin merasa aneh. Setelah menikah selama lebih dari 3 tahun, Andi belum pernah tiba-tiba menghilang secara misterius.
Biasanya kalau dia tidak melihat Andi di pagi hari, itu berarti Andi sedang membeli sayuran atau memasak sarapan. Tetapi sekarang tiba-tiba Andi tidak bisa dihubungi. Setelah menunggu dengan cemas hingga sekitar jam 10, telepon Andi masih tetap tidak bisa dihubungi. Najwa mulai merasa sedikit khawatir. Dia teringat kalau akhir-akhir ini Andi sering berhubungan dengan banyak tokoh besar dan membantu mereka dengan feng shui, serta menerima banyak uang dari mereka, termasuk rumah besar di Villa Desilen ini. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa tidak tenang. Selama ini Najwa sudah selalu khawatir bahwa suatu hari nanti Andi akan mengalami masalah besar. Dan kalau Andi benar-benar kehilangan reputasi, para tokoh besar itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat Najwa sedang berpikir yang bukan-bukan, telepon dari Andi masuk. Begitu tersambung, Najwa langsung bertanya, "Halo, Andi, kau kemana saja?" Andi Rewa baru saja turun dari helikopter dan sedang bersiap untuk naik helikopter berikutnya. Jadi dia berkata kepada Najwa, "Sayang, tadi pagi aku pergi melihat feng shui untuk seorang teman. Feng shui di rumahnya cukup unik, jadi aku tidak bisa menggunakan ponsel karena bisa mengganggu penilaian feng shui. Karena itulah aku mematikan ponselku." Najwa merasa kaget, lalu berkata, "Kau pergi melihat feng shui lagi? Andi, bukankah kita sudah sepakat sebaiknya jangan terlalu sering melihat feng shui untuk orang lain?" Andi Rewa buru-buru berkata, "Sayang, kali ini bukan untuk tokoh besar, tetapi untuk seorang teman lama dari panti asuhan. Dia sedang sial, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menerima uang darinya." Mendengar hal itu, Najwa merasa lega dan bertanya, "Kapan kau pulang?" Andi Rewa menjawab, "Mungkin sekitar 20 menit atau setengah jam lagi." Najwa pun berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu di rumah." Helikopter yang membawa Andi serta Albert dan Liam pun menuju kota. Saat hampir sampai di Villa Desilen, Andi Rewa berkata kepada Liam, "Liam, besok aku akan membawa pengacara ke farmasi Ferry. Setelah kami menandatangani kontrak, aku akan memberikan resep obat mah yang bagus untukmu." Liam berkata, "Tuan Andi, aku sudah bersumpah untuk setia kepadamu. Farmasi Ferry adalah berkatmu, jadi aku bersedia menyerahkan semua saham kepadamu." Andi Rewa menggelengkan kepala dan berkata, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku hanya ingin 80% dari saham farmasi Ferry. Lebih dari itu aku tidak mau. Tetapi kalau sampai kurang dari itu, maka aku tidak akan memberikan resepnya padamu. Dengan 20% yang kumiliki, kau tidak akan dirugikan. Jadi, jangan lagi bicara soal menyerahkan semua kepadaku." Liam langsung berkata, "Aku mengerti, Tuan." Andi Rewa mengangguk dan kemudian dia berkata kepada Albert dan Ibnu Komar, "Kalian berdua ingat, jangan memberitahu siapapun tentang hal ini." Keduanya serempak berkata, "Kami mengerti." Andi Rewa mengangguk dengan puas dan ketika hampir sampai di kawasan Desilen, dia berkata kepada Ibnu Komar, "Turun di lapangan golf saja, aku akan berjalan dari sana." Ketika Andi Rewa buru-buru pulang ke rumah, Najwa sama sekali tidak menyangka kalau pagi-pagi buta tadi suaminya itu baru saja berangkat dari Makassar ke Gunung Bawakaraeng, dan di kaki Gunung Bawakaraeng suaminya menghabisi 8 petarung terbaik yang tangannya penuh dengan darah. Karena kekuatan Andi sekarang sangat kuat dan staminanya juga sangat baik, jadi meskipun dia baru saja melakukan perjalanan yang melelahkan, dia sama sekali tidak terlihat lelah.
Kebetulan sudah hampir waktu makan siang. Najwa mengajak Andi pergi ke kebun sayur di halaman untuk memetik banyak bahan yang ingin dimasaknya siang itu. Namun pada saat ini, pintu didorong terbuka dan ibu mertua Andi, yaitu Carla, masuk dengan kaki pincang dan penuh rahasia. Saat tadi Carla masuk ke halaman dengan tongkatnya, dia membawa tas selempang besar yang terlihat penuh. Andi Rewa merasa bahwa ibu mertuanya ini pasti melakukan sesuatu yang tidak baik lagi. Najwa melihatnya dengan heran dan bertanya, "Ibu, pagi-pagi begini ibu kemana saja? Aku tidak melihat ibu dari tadi." Carla tertawa dan berkata, "Aku pergi ke pasar grosir dan membeli sedikit barang." Najwa langsung menegur, "Ibu, kaki ibu belum sembuh dan masih harus menggunakan tongkat. Kenapa masih keluyuran?" Carla mengibaskan tangannya dengan santai dan berkata, "Tidak apa-apa. Walaupun aku pakai tongkat, aku sudah sangat terbiasa. Kakiku tidak sakit, hanya sedikit lelah karena memakai tongkat. Tapi tidak apa-apa." Najwa bertanya lagi, "Ibu membeli barang apa sampai sebanyak ini? Kalau ibu merasa capek, biar aku saja yang membawakannya." Carla tertawa, "Aku tidak capek. Semua ini isinya tank top, jadi tidak terlalu berat." Najwa semakin bingung. "Ibu, untuk apa ibu membeli tank top sebanyak itu? Ini satu tas besar. Pasti ada banyak sekali tank top di dalamnya." Carla tersenyum nakal dan membuka resleting tasnya. Najwa dan Andi melihat ke dalam tas dan terkejut melihat semua tank top berwarna merah cabe. Carla mengeluarkan beberapa tank top dari dalam tas. Najwa terkejut dan bertanya, "Ibu, kenapa beli tank top merah sebanyak ini? Siapa yang mau memakainya?" Carla tertawa, "Aku beli 50 tank top merah, berbagai jenis, bukan untuk dipakai, tapi untuk digantung di balkon. Kau kan sudah melihat video keluarga nenekmu di rumah sakit. Paul yang menyedihkan itu dikhianati oleh Novia. Ini sangat lucu. Mana bisa aku melewatkan kesempatan ini. Kebetulan dari rumah mereka bisa melihat balkon kamarku. Nanti aku akan menggantung semua tank top ini di balkon yang menghadap rumah mereka. Biar Paul melihat 20 tank top merah cerah setiap hari." Aku merasa sangat puas. Najwa menggeleng dan berkata, "Ibu, kenapa harus ribut dengan paman? Dia sudah cukup menderita." Carla dengan kesal berkata, "Menderita apanya? Kau tidak tahu dulu dia begitu sombong dan sangat buruk perlakuannya terhadap keluarga kita. Sekarang akhirnya aku bisa menertawakannya. Mana mungkin aku melewatkan kesempatan bagus seperti ini." Andi Rewa juga hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tanpa perlu dikatakan, Carla memang punya bakat unik dalam menyiksa orang. Paul sendiri pasti sudah cukup menderita. Kalau setiap hari dia harus melihat 20 tank top merah tergantung di balkon sebelah, pastinya dia akan sangat tersiksa. Cara menyiksa seperti ini mungkin hanya Carla yang bisa memikirkannya. Najwa merasa ini tidak pantas dan ingin membujuk ibunya. Tetapi Carla tidak mau mendengarkan. Dia langsung masuk ke villa dengan tongkatnya. Setelah kembali ke kamarnya, hal pertama yang dilakukan Carla adalah naik ke balkon dan menggantung 20 tank top merah berbagai jenis, satu persatu di sisi yang menghadap ke villa keluarga Tama. 20 tank top merah itu berkibar di tiup angin. Pemandangan ini benar-benar berbeda dan menyegarkan. Sejak keluar dari rumah sakit, Paul dan Novia sudah berpisah.
Alasan mereka berpisah tentu saja karena Paul sudah tidak punya perasaan lagi kepada Novia. Selain itu, di dalam hatinya, Paul merasa Novia adalah wanita yang sangat kotor. Kalau bukan karena Doni yang memintanya, dia sudah lama menceraikan Novia. Bahkan kalaupun tidak secara resmi, tetapi dia sudah menendangnya keluar rumah. Namun, karena Doni sudah membela Novia, tentu saja Paul tidak berani menentangnya. Tetapi kalaupun tidak bisa bercerai, paling tidak dia bisa pisah rumah, bukan? Jadi dia menyuruh Novia pindah ke kamar di lantai 1. Sebenarnya Novia sendiri tidak terlalu peduli, meskipun dia merasa marah terhadap sikap dingin Paul. Namun di dalam hatinya dia juga merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia telah membuat suaminya dipermalukan dan dia belum pergi ke rumah sakit untuk menyingkirkan janinnya. Jadi wajar saja kalau Paul merasa sangat kesal setiap kali melihatnya. Pada saat ini, Paul baru saja membuka matanya. Sejak keluar dari rumah sakit, tubuhnya selalu mengalami beberapa efek samping, terutama merasa lemah dan mengantuk. Sebenarnya dia masih belum cukup tidur, tetapi dalam mimpinya dia selalu merasakan gatal hebat di sekitar selangkangannya, sehingga sambil menggaruk-garuk, dia pun terbangun. Rasa gatal itu sangat aneh. Awalnya hanya sedikit gatal, lalu menjadi tidak bisa ditahan, dan semakin parah saat digaruk. Kalau digaruk lebih keras, rasa gatalnya menjadi sangat hebat. Dia terus menggaruk hingga mencapai batas maksimal rasa gatal tersebut. Dia merasa bingung. Apa yang terjadi padanya? Dia selalu menjaga kebersihan diri dengan baik. Seharusnya tidak ada masalah kesehatan. Sambil berpikir tidak karuan, dia melompat dari tempat tidur. Dan karena merasa pusing, dia berjalan ke balkon sambil terus menggaruk. Dia ingin menghirup udara segar. Paul tiba di balkon. Dia merentangkan tangannya untuk meregangkan tubuh, dan rasa gatal semakin parah. Dia menggaruk lebih keras, tetapi tidak ada perubahan. Ini membuatnya semakin frustrasi. Dia berniat ke kamar mandi untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia berbalik, dia melihat dari sudut matanya ada sesuatu berwarna merah cerah yang berkibar di balkon rumah Andi di sebelah. Dia langsung menatap ke sana dan hampir marah setengah mati. Walaupun agak jauh, dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa yang tergantung di balkon rumah Andi adalah sekitar 50 tank top merah dengan berbagai model. 50 tank top merah, apa maksudnya ini? Dan semuanya menghadap ke rumahnya. Jelas ini sengaja ditujukan untuknya. Ini jelas menertawakannya karena dihianati oleh Novia. Kurang ajar, benar-benar keterlaluan. Paul sangat marah, tinjunya terkepal erat. Bahkan kukunya hampir menembus kulit. Dia tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui bahwa orang yang melakukan ini pasti adalah Carla, tidak mungkin orang lain. Memikirkan hal itu, dia segera berbalik ke dalam rumah, mengenakan celana dan jaket, lalu bergegas keluar. Pada saat ini, Nyonya Tama sedang duduk di kursi goyang di halaman, menikmati sinar matahari. Sambil berjemur, dia merenungkan kehidupan mewah tinggal di Villa Desilen. Kecuali tetangga sebelah yang membuatnya kesal, semuanya sempurna. Ini membuat hatinya merasa sangat puas. Melihat sudah hampir waktunya memasak, dia bahkan masih berpikir untuk pergi mencuri beberapa sayuran dari kebun Andi. Namun, setelah berpikir sejenak, dia ingat kalau keluarga Andi adalah orang licik. Lebih baik tidak makan sayuran mereka. Siapa tahu mereka mungkin telah melakukan sesuatu, bahkan mungkin menyemprotkan pestisida.
Terakhir kali Andi menipu mereka dengan bunga bakung yang mirip dengan daun bawang dan membuat mereka sekeluarga masuk rumah sakit. Pengalaman mengerikan seperti itu takkan pernah dilupakan. Saat sedang bersantai, dia melihat putra tertuanya Paul berjalan marah-marah keluar. Dia segera bertanya, "Paul, kau mau kemana?" Paul menjawab dengan wajah marah, "Aku mau mencari si Carla, si perempuan pembuat onar itu." Nyonya Tama merasa agak bingung. Dia tidak mengerti kenapa begitu bangun tidur putranya langsung ingin mencari masalah dengan Carla. Jadi dia segera mengikuti Paul dan bertanya, "Paul, untuk apa kau mau mencari Carla?" Paul yang marah berkata, "Carla wanita tak tahu malu itu menggantungkan puluhan tank top merah beraneka ragam di balkon vilanya. Bukankah itu jelas-jelas untuk mengejekku?" Ekspresi Nyonya Tama langsung berubah terkejut dan bertanya, "Benarkah?" Paul menggertakkan giginya. "Ikut saja aku dan lihat sendiri, nanti ibu akan tahu." Maka ibu dan anak itu pun keluar bersama. Begitu mereka keluar, Nyonya Tama melihat 50 tank top merah yang berkibar di balkon Carla. Melihat itu, hampir saja hidungnya berbelok karena marah. Nyonya Tama berkata dengan marah, "Carla si kurang ajar itu. Dia pasti sudah melihat video di rumah sakit. Dia sengaja melakukan ini untuk mengejek kita." Paul mengangguk dan menggertakkan giginya. "Benar, Bu. Aku tidak bisa terima akan hal ini. Kurang ajar, ini sudah keterlaluan." Ibu dan anak itu dengan penuh amarah berjalan ke depan villa rumah Andi. Kemudian Nyonya Tama dengan marah memukul pintu sambil berteriak, "Carla, kurang ajar kau, cepat buka pintunya." Begitu mendengar teriakan itu, Carla langsung berdiri di balkon lantai 3 dan berkata, "Hei, nenek tua, kenapa kau tidak di rumah mengurus menantu perempuanmu yang hamil dan malah datang ke rumahku berteriak-teriak?" Nyonya Tama dan Paul sama sekali tidak menyangka kalau Carla langsung menyinggung tentang kehamilan Novia. Hal ini membuat ekspresi mereka langsung berubah menjadi sangat jelek. Bagaimanapun, skandal keluarga seharusnya tidak disebarluaskan. Tidak ada yang ingin orang lain langsung menyinggung tentang aib keluarga mereka. Dan yang paling merasa kesal tentu saja adalah Paul. Begitu mendengar Carla menyebutkan kehamilan Novia, dia langsung marah dan berteriak, "Carla, wanita jalang, kalau kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan memotong lidahmu." Carla mencibir, "Wah, kakak, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kau punya kemampuan sebesar itu, bahkan ingin memotong lidahku." Sambil berkata begitu, dia dengan sengaja mengejek, "Kalau kau punya kemampuan seperti itu, kenapa tidak kau potong saja lidah pria yang memberimu tank top merah dan membuat istrimu hamil? Kau hanya berani teriak-teriak padaku. Hah, apa gunanya hal itu?" Raut wajah Paul langsung berubah menjadi sangat buruk. Meskipun dia bukan orang baik, namun dalam hal adu mulut, dia jauh di bawah Carla. Dengan kemampuan berkelahi Carla, 10 orang seperti Paul jelas bukan masalah baginya. Melihat Paul yang terdiam marah, Carla melanjutkan serangannya. Dia tertawa dan berkata, "Wah, kakak ipar, aku benar-benar kasihan padamu. Hal paling menyedihkan bagi seorang pria adalah istrinya berselingkuh hingga hamil anak pria lain. Bukankah itu membuatmu menjadi ayah palsu? Kalau aku jadi kau, aku sudah lama menceraikannya." Kata-kata ini benar-benar menyentuh titik lemah Paul. Dia sangat ingin mengusir Novia dari rumah dan tidak pernah bertemu wanita itu lagi seumur hidupnya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.